So, kita dari kelompok 4, kelompok 3 Sky, yang bertema video mengenai tokoh dan ilmuwan dinasti Ayyubiyah. Udah itu aja. Dinasti Ayyubiyah atau Kesultanan Ayyubiyah merupakan salah satu kesultanan Islam yang berdiri pada masa kejayaan Islam atau yang lebih dikenal sebagai Islamic Golden Age. Pada masa itu, Islam berada dalam puncak ilmu pengetahuan yang bersumber dari kerja keras kekhalifahan Abbasiyah. Meskipun masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah tidak terlalu condong pada bidang ilmu pengetahuan, tetapi ada beberapa tokoh dan ilmuwan terkenal yang lahir dari kesultanan tersebut. Berikut beberapa tokoh dan ilmuwan tersebut. Salahuddin Yusuf Ibnu Ayyub adalah seorang panglima perang dan pejuang Muslim Kurdi dari Tikrit, daerah utara Irak saat ini. Ia mendirikan dinasti Ayyubiyah di Mesir, Suriah, sebagian Yaman, Irak, Mekah, Madinah, Hejaz, dan Diyarbakar, Oman, Palestina. Ia lebih dikenal dengan nama julukannya yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Saladin Salah. Salahuddin terkenal di dunia Islam karena ahli strategi militernya dan sifatnya yang kesatria dan adil pada saat ia berperang melawan kesatria Salim. Salahuddin Al-Ayyubi juga adalah seorang ulama. Ia memberikan catatan kaki dan menjelaskan kitab Sunan Hadis Abu Daud. Al-Malik Al-Kamil Nasiruddin Abu Al-Mali Muhammad atau yang dikenal dengan nama Al-Kamil adalah penguasa muslim sekaligus Sultan Ayyubiyah keempat. Saat masa kepemimpinannya, Ayyubiyah memenangkan perang salib kelima. Ia dikenal oleh tentara salib Prancis sebagai Muladin. Sebagai hasil dari perang salib keenam, dia menyerahkan wilayah barat Yerusalem kepada orang-orang Kristen. Dan ia diketahui pernah bertemu dengan Santo Fransiskus Asisi. Pertemuan mereka menjadi subjek pelukis seperti Giotto, Taddeo Di Bartolo, dan Taddeo Gaddi. Al-Malik As-Sali Najamuddin Ayyub dengan julukan Abu Al-Futuh juga dikenal sebagai Al-Malik As-Sali adalah penguasa Ayyubiyah di Mesir dari tahun 1240 hingga 1249. Masa kepemimpinan As-Sali Ayyub ditandai dengan kebijakan radikalnya yang lebih mempercayai budak militer daripada keluarga sendiri, yang memicu berdirinya Korps Mamluk Bahri di Pulau Rauda. Prestasi terbesarnya adalah keberhasilan merebut kembali Yerusalem secara permanen pada tahun 1244 melalui aliansi strategis dengan klan Khawazmian. Di penghujung hayatnya, ia menunjukkan keteguhan luar biasa dengan tetap memimpin pertahanan Mesir melawan serangan Raja Louis IX dari Prancis. Dalam Perang Salib ke-7, meskipun kondisinya sedang sakit parah hingga akhir wafatnya di tengah medan perjuangan di Mansura. Mu'azzabuddin Abu Ar-Rahim bin Ali bin Ahmed Al-Dimaski, ini dikenal dengan nama Al-Dakwar, adalah seorang dokter Arab terkemuka yang melayani berbagai penguasa dinasti Ayyubiyah. Al-Dakwar lahir dan dibesarkan di Damaskus sebagai putra seorang dokter mata. Awalnya, ia juga seorang dokter mata di Rumah Sakit Nuri di Damaskus. Tetapi, kemudian ia belajar kedokteran dengan Ibnu Al-Madran. Ia juga secara administratif bertanggung jawab atas pengobatan di Kairo dan Damaskus. Al-Dakwar menintik atau mempengaruhi sebagian besar dokter termuka Mesir dan
Suriat pada abad tersebut. Termaksud penulis Ibnu Abi Usaybiyah dan Ibnu Al-Nafis, penemu peredaran darah dalam tubuh manusia. 残酷な天使のように少年よ神話になる Rashid Al-Din Al-Suri adalah seorang dokter dan ahli botani terkemuka di dunia Islam pada abad ke-13. Ia menjabat tokoh-tokoh dinasti Ayyubiyah. Al-Suri juga merupakan dokter pribadi Sultan Ayyubiyah yang memiliki pendekatan botani unik dengan membawa pelukis profesional ke alam liar untuk mendokumentasikan tumbuhan. Berbeda dari ilmuwan sezamannya, ia mewajibkan penggambaran tanaman secara akurat dalam berbagai tahap pertumbuhan menggunakan warna asli, yang kemudian ia susun dalam buku risalah obat-obatan berjudul Al-Adwiyat Al-Mufrodah. Moses Maimonides, yang juga dikenal sebagai Mose bin Maimun atau Abu Imran, Musa bin Maimun bil Abdullah Al-Qutubi Al-Isra'i. Maimonides dikenal sebagai seorang teolog Yahudi, rabbi, dokter, dan filsuf di Al-Andalus Spanyol masa kini dan Mesir. Di Mesir, Maimonides menetap di Fustat dan mencapai puncak karirnya sebagai dokter pribadi bagi Wazir Agung Al-Fahdi serta Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di sana, ia menyusun karya hukum monumentalnya, Mishneh Torah, sebelum akhirnya wafat dan dimakamkan di Tiberias. Kehebatannya diteruskan oleh putranya Abraham, yang dalam usia 18 tahun sudah menggantikan sebagai dokter istana dan najid atau kepala komunitas Yahudi. Memulai dinasti kepimpinan keluarganya, Maimonides yang bertahan selama 4 generasi berturut-turut hingga akhir abad ke-14. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad ad-Din bin Al-Baitar Al-Malaki atau yang lebih dikenal dengan nama Ibnu Al-Baitar adalah ilmuwan Islam pada masa lampau. Ibnu Al-Baitar merupakan ahli botani legendaris yang berhasil mengidentifikasi sekitar 1.400 ramuan obat, di mana 300 diantaranya adalah penemuan orisinalnya sendiri. Meskipun dikenal di barat dengan nama Alpetragius, ia memulai karirnya dengan menjelajahi hutan Selvilla bersama gurunya, sebelum diakhiri terpecahkan menjadi kepala herbalis oleh Sultan dinasti Ayyubiyah di Mesir. Kehebatannya bahkan diakui oleh muridnya, Ibnu Abu Ushabiyah, yang terpukau karena Al-Baitar mampu menghafal dan menafsirkan seluruh isi buku legendaris Dioscorides dengan sangat detail selama perjalanan penelitiannya di Damaskus. Riding up until the day I meet you. I'm riding
Abd al-Latif al-Baghdadi, kependekan dari Muwafaq al-Din Muhammad. Abd al-Latif Ibnu Yusuf al-Baghdadi adalah seorang dokter, filsuf, sejarawan, ahli tata, bahasa Arab, dan pengarang, dan salah satu penulis paling produktif. Pada masanya, Abd al-Latif adalah cendekiawan serba bisa yang menghabiskan lebih dari 40 tahun mengembara demi mencari guru filsafat terbaik hingga bertemu tokoh besar seperti Saladin dan Maimonides. Hal yang paling unik dari perjalanan intelektualnya adalah keputusannya untuk meninggalkan filsafat Avicenna yang semula dianggapnya mutlak, demi kembali ke ajaran murni Aristoteles dan Hippocrates melalui karya-karya Al-Farabi. Selain dikenal sebagai kritikus tajam yang mendalami alkimia, ia memiliki obsesi besar untuk memurnikan ilmu pengetahuan dengan cara menelusuri kembali teks asli Yunani dalam terjemahan Arab di tengah gejolak era Perang Salib.